Hai, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari fungsi komposisi dan fungsi inverse. Selamat ya belajar ya. A. Fungsi komposisi. 1. Daerah asal fungsi atau domain. Suatu fungsi f a ke b dengan daerah asal a dengan anggota himpunan bilangan real, namun tidak semuanya terdefinisi pada semua bilangan real. Contoh, daerah asal fungsi dari fx sama dengan akar dari x kuadrat dikurang 4. Penyelesaian. Fx akan terdefinisi jika nilai di dalam akar lebih dari sama dengan 0. X kuadrat dikurang 4 lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, maka X kurang 2, X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Dengan menggunakan garis bilangan, kalian boleh perhatikan garis bilangan ini ya. Ada 3 daerah yang lebih kecil sama dengan minus 2, kemudian di antara minus 2 dan 2, dan lebih besar sama dengan 2. Tanda positif dan tanda negatif secara bergantian ya. Jadi DF-nya sama dengan X di mana X lebih kecil sama dengan minus 2 atau X lebih besar sama dengan 2. Daerah asal fungsi dari Gx sama dengan 2 per X kuadrat kurang 2X tambah 1. Penyelesaian. Gx akan terdefinisi jika nilai penyebutnya tidak sama dengan 0. X kuadrat kurang 2X tambah 1 itu ya. Nah, X kuadrat kurang 2X tambah 1 tidak sama dengan 0, maka X kurang 1 dikuadratkan lebih besar sama dengan 0. Jadi DF sama dengan X di mana X tidak sama dengan 1. Bisa paham ya untuk daerah asal fungsi atau domain? Ya, kita lanjut. Sifat-sifat fungsi. Definisi fungsi pada surjektif. Fungsi f a ke b disebut fungsi pada jika dan hanya jika untuk setiap y elemen b terdapat x elemen a sehingga y sama dengan fx. Ini adalah diagram panahnya ya yang di samping ini. Kemudian definisi fungsi satu-satu atau injektif. Fungsi f a ke b disebut fungsi injektif jika terdapat x1, x2 elemen a dengan x1 tidak sama dengan x2 sehingga fx1 tidak sama dengan fx2. Diagram panahnya ada di sebelah kiri. Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Definisi fungsi satu-satu dan pada. Fungsi y sama dengan fx disebut fungsi satu-satu dan pada atau bijektif jika dan hanya jika fungsi f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada. Nah, ini adalah diagram panahnya yang di sebelah kanan. Baik, operasi aljabar pada fungsi ini yang ketiga. Yang pertama, f tambah gx sama dengan fx tambah gx. Operasi yang kedua, f kurang gx sama dengan fx kurang gx. Yang ketiga, fgx sama dengan fx dikali gx. Operasi yang keempat, f per gx sama dengan fx per gx, di mana gx tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, untuk fx sama dengan x pangkat 3 dan gx-nya sama dengan 2x, diperoleh f tambah gx sama dengan fx tambah gx, sama dengan x pangkat 3 tambah 2x. Selanjutnya yang kedua, f kurang gx sama dengan fx kurang gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x. Gampang sekali ya, tinggal menjumlahkan dan mengurangkan fungsi fx dan fungsi gx-nya.
Bagaimana kalau dikalikan? Fgx sama dengan fx dikali gx sama dengan x kuadrat dikali 2x sama dengan 2x pangkat 4. Bagaimana kalau kedua fungsinya kita bagikan? F per gx sama dengan fx dibagi gx atau fx per gx sama dengan x pangkat 3 per 2x sama dengan 1 per 2 x pangkat 2. Nah, ada 4 operasi aljabar pada fungsi. Yang pertama tadi penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Nah, di bagian kedua ini fungsi komposisi. Jadi fungsi yang pertama tadi sudah, sekarang kita yang kedua fungsi komposisi, tapi di sini sudah bagian yang keempat. Diketahui f dan g dua fungsi sebarang, maka fungsi komposisi f dan g ditulis g dot f didefinisikan sebagai g dot f x sama dengan g f x untuk setiap elemen dg. G dot f x sama dengan gfx. Nah, kalian bisa perhatikan skema berikut ini ya. Ada masukan x dimasukkan ke fungsi f, dilakukan fungsi proses atau fungsi untuk proses yang pertama sehingga fx masuk ke g. Pada G fungsi pemprosesan kedua sehingga keluarannya menjadi G dot fx sama dengan gfx. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami skema ini ya. Masukkan x, diolah oleh fungsi pertama f terlebih dahulu, dilanjutkan oleh fungsi kedua g untuk menghasilkan keluaran g dot fx atau gfx. Selanjutnya fungsi komposisi yang kedua. Diketahui f dan g dua fungsi sembarang, maka fungsi komposisi f dan g ditulis f dot g. Didefinisikan sebagai f dot gx sama dengan f gx untuk setiap x elemen dg. F dot gx sama dengan f gx. Masukkan yang pertama, ya, diolah oleh fungsi pertama g terlebih dahulu, dilanjutkan oleh fungsi kedua f untuk menghasilkan keluaran f dot gx atau f gx. Ini dibalikkan dengan fungsi yang tadi saja ya. Mudah bukan? Ya, mudah untuk dipahami. Contoh, misalkan f dan g adalah dua fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan 3x pangkat 2. Soalnya, tentukanlah fungsi komposisi dari f dot gx dan g dot fx. Nah, langsung kita selesaikan ya, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan 3x pangkat 2, 3x kuadrat. Maka f dot gx sama dengan f gx sama dengan f 3x pangkat 2. Gx-nya kita masukkan ke fungsi f. Sehingga didapatkan 2 kali 3x kuadrat tambah 5 sama dengan 6x kuadrat tambah 5. Mudah ya. Yang kedua, g dot fx. Gfx sama dengan g. Yang fx-nya kita masukkan ke fungsi g. G 2x tambah 5 sama dengan 3 dikali 2x tambah 5 kuadrat. Sama dengan 3 dikali 2x tambah 5 kita kuadratkan terlebih dahulu. Hasilnya menjadi 4x kuadrat ditambah 20x tambah 25. Kemudian kita kalikan dengan 3. 3 kali 4x menjadi 12x kuadrat ditambah 60x tambah 75. Sifat-sifat fungsi komposisi. 1. Secara umum, sifat komutatif tidak berlaku pada fungsi komposisi, yaitu f dot gx tidak sama dengan g dot fx.
2. Jika salah satu fungsi f dan g merupakan fungsi identitas yang dilambangkan dengan i, sifat komutatif yang berlaku adalah f dot ix sama dengan i dot fx, gitu ya. Kalau fungsi biasa tidak berlaku fungsi komutatif, tapi kalau dia digabungkan dengan fungsi identitas maka fungsi komutatif berlaku, gitu ya. Yang ketiga, jika fungsi f dan g sama, sifat komutatif yang berlaku adalah f dot gx sama dengan g dot fx. Yang terakhir, yang keempat, untuk komposisi 3 fungsi atau lebih berlaku sifat asosiatif. Ini berarti untuk 3 buah fungsi f, g, dan h selalu berlaku f dot g dot h x sama dengan f dot g dot h x. Lima, soal-soal dalam fungsi komposisi. Jika fx sama dengan akar x kurang 5 dan f dot gx sama dengan x kurang 2, tentukanlah gx-nya. Penyelesaian, f dot gx sama dengan x kurang 2, f gx sama dengan x kurang 2, akar gx kurang 5 sama dengan x kurang 2, gx kurang 5 sama dengan x kurang 2 dikuadratkan, gx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 9. Nah, soal yang kedua, jika gx sama dengan x tambah 1 dan f dot gx sama dengan 2x tambah 3, tentukan fx. Langsung saja penyelesaian. F dot gx sama dengan 2x tambah 3, f gx sama dengan 2x tambah 3, f x tambah 1 sama dengan 2x tambah 3. Untuk mendapatkan fx maka harus diubah f x tambah 1 dikurang 1 dan 2x kurang 1 tambah 3. Sehingga fx sama dengan 2x kurang 2 tambah 3, fx sama dengan 2x tambah 1. Ya, Ibu selipkan di sini bentuk karakter. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin karena orang sukses menggunakan waktunya dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Waktu luang dapat diisi dengan membaca buku, koran, atau media informasi lainnya. Misalnya pada saat menunggu antrian di bank, menunggu bus, dan pada waktu senggang lainnya. Fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse. 1. Dua fungsi sembarang f dan g dikatakan saling inverse jika f gx sama dengan x dan g fy sama dengan y. 2. Notasi untuk inverse f adalah f pangkat minus 1. 3. Daerah asal f adalah daerah hasil dari inverse f atau fungsi inverse, dan hasil daerah f adalah daerah asal dari fungsi inverse. Syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka f adalah suatu fungsi bijektif seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Silahkan perhatikan diagram panah berikut. Dari A ke B, B ke A. Dari A ke B itu adalah fungsi, sedangkan dari B ke A adalah fungsi inverse. B sama dengan FA jika dan hanya jika A sama dengan fungsi inverse B. Menentukan rumus fungsi inverse. 1. Ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Dalam hal ini, X merupakan fungsi inverse Y sehingga diperoleh fungsi inverse Y sama dengan fungsi Y. 2. Ganti Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse Fx dalam variabel X. Langsung kita masuk ke contoh. Tentukan rumus fungsi inverse untuk fungsi-fungsi
fx sama dengan x kuadrat ditambah 3. Penyelesaian. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3, ganti fx-nya menjadi y, y sama dengan x kuadrat ditambah 3. Y kurang 3 sama dengan x kuadrat. Akar y kurang 3 sama dengan x sama dengan akar y kurang 3. Fungsi inverse y sama dengan y kurang 3. Langsung kita ganti fungsi inverse x sama dengan akar x kurang 3. Cara alternatif menyelesaikan fungsi inverse berbentuk pecahan. Misalkan fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Maka fungsi inverse x sama dengan minus dx tambah b per cx kurang a. Cara alternatif menyelesaikan fungsi inverse berbentuk fungsi kuadratik bersyarat. Misalkan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Maka fungsi inverse x sama dengan min b plus minus akar dari d ditambah 4ax per 2a. Fungsi inverse dan fungsi komposisi. Yang pertama, f dot g inverse x, maka inverse g dot inverse f x sama dengan inverse g inverse f x. Yang kedua, g dot f inverse x, maka inverse f dot inverse gx sama dengan inverse f inverse gx. Yang ketiga, inverse f x inverse sama dengan fx. F dot f inverse x sama dengan i. Contoh, diketahui f r ke r dan g r ke r dengan fx sama dengan x tambah 4 per x kurang 6 dan gx sama dengan 2x kurang 1. Maka f dot g inverse x sama dengan penyelesaian f dot gx sama dengan f gx sama dengan f 2x kurang i 1 sama dengan 2x kurang 1 tambah 4 per 2x kurang 1 kurang 6 sama dengan 2x tambah 3 per 2x kurang 3, di mana a sama dengan 2, b sama dengan 3, c sama dengan 2, dan d sama dengan minus 2. F dot g inverse x sama dengan minus dx tambah b per cx kurang a. F dot g inverse x sama dengan 7x tambah 3 per 2x kurang 2 menggunakan cara alternatif. Kesimpulan, fungsi komposisi dan fungsi inverse mempelajari tentang gabungan fungsi dan inverse fungsi. Kalian harus bisa memahami definisi dari inverse fungsi dan sifat inverse fungsi. Definisi fungsi tadi, fungsi f a sama dengan b jika dan hanya jika bf sama dengan a. Gabungan fungsi, kita sudah mempelajari operasi aljabar dan komposisi. Nah, kalau operasi aljabar, f tambah gx sama dengan fx tambah gx. Kemudian operasi yang kedua pengurangan, f kurang gx sama dengan fx kurang gx. Kemudian operasi perkalian, f kali gx sama dengan fx kali gx. Yang terakhir operasi aljabar pembagian, f bagi g x sama dengan fx per gx. Bagaimana kalau komposisi? Nah, kalau komposisi f dot gx sama dengan f gx, sedangkan g dot fx sama dengan g fx, f dot fx sama dengan f kuadrat x dikurang f fx. Bagaimana kalau f pangkat 3x, berarti f kuadrat x. Kemudian sifat-sifat komposisi,
f.gx tidak sama dengan g.fx. Kemudian f.g tambah hx tidak sama dengan f.gx tambah f.hx. f.g tambah h sama dengan f.g.h. Nah, video pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, jika kalian belum memahaminya, silahkan diulangi kembali dari awal. Sampai di sini video pembelajaran kita. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sahabat adalah seseorang yang memahami tentang masa lalumu, believe in your future, and accept you just the way you are. Ibu ambil dari anonim. Dah.